Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus presiden menjalani latihan baris berbaris di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang pada Jumat 25 Oktober pagi. Kegiatan ini dimulai dengan pembangkitan peserta yang dilakukan sejak pukul 4 dini hari. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengungkapkan Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang hadir di lapangan, menunjukkan disiplin sebagai seorang pemimpin. Kegiatan dimulai dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, peserta dibagi ke dalam 5 kelompok untuk latihan baris berbaris dengan masing-masing kelompok didampingi oleh 3 pelatih. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Panglima TNI dan Kapolri turut serta dalam latihan tersebut. Selain itu, Jenderal Purnawirawan Wiranto juga mengikuti latihan bersama para anggota kabinet. Setelah latihan, Prabowo menekankan bahwa kegiatan ini bukanlah latihan kemiliteran, melainkan bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan langkah sebagai pemerintah. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa kerja sama tim yang baik dapat dicontohkan melalui sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Ia mengingatkan tim Kabinet Merah Putih harus menyadari bahwa mereka berkompetisi dengan negara-negara lain. Seluruh peserta, termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Kabinet mengenakan pakaian lapangan komponen cadangan atau Komcat selama kegiatan ini. Prabowo menekankan pentingnya sistem pertahanan terbaik, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta, yang mengharuskan setiap warga negara siap sedia membela negaranya. Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono menjadi satu dari menteri yang tidak hadir dalam pembekalan kabinet di Magelang. Pasalnya secara khusus, Menlu Sugiono mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo untuk hadir di KTT Bricis di Kazan, Rusia. Lawatan Menlu Sugiono sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, yang mana salah satunya adalah keinginan Indonesia untuk bisa bergabung dalam Bricis. Menurutnya, lewat Bricis, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara berkembang atau Global South. Sedianya, acara di Magelang bukan hal yang baru bagi Menlu Sugiono, karena ia adalah lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang. Sugiono juga dikirim ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat, Norwich University. Ia bahkan pernah bekerja di Amerika Serikat setelah lulus dari universitas militer itu. Ia kemudian lulus dari perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan 2 dan bergabung menjadi Kopassus dengan pangkat Letnan 1.
Kejaksaan Agung disebut kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus suap yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara vonis bebas Ronald Tanur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung itu digelar di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Bali. Terkait pemeriksaan ini, tersiar kabar bahwa seseorang yang tengah diusut Kejagung dalam perkara itu merupakan ex-pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR. Namun saat dikonfirmasi Kepala Kejati atau Kajati, Bali, Ketut Sumedana masih enggan membeberkan identitas seseorang yang tengah diperiksa tersebut. Dia hanya membenarkan bahwa terdapat seseorang yang tengah diperiksa oleh pihak Kejagung di kantornya, yakni Kejati Bali. Ketut juga membenarkan bahwa pemeriksaan oleh pihak Kejagung merupakan pengusutan kasus suap dalam perkara Ronald Tanur. Sementara itu, terpisah Kepala Pusat Penerangan atau Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar belum berbicara banyak saat dikonfirmasi soal kabar pemeriksaan tersebut. Ia hanya menuturkan masih akan mencari informasi terkait pemeriksaan tersebut. Terkait perkara ini, sebelumnya Kejagung telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ketiganya terindikasi kuat menerima suap dari pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengamankan perkara terdakwa kasus penganiayaan wanita muda yakni Ronald Tanur. Terbaru, ketiga hakim tersebut juga telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mahkamah Agung buntut kasus suap tersebut. Warga Kompleks Gading Pandawa Jalan Janur Hijau 1 RT 1 RW 1 Kelapa Gading Jakarta Utara pada Kamis 24 Oktober dikagetkan penemuan mayat dalam toren. Mayat berjenis kelamin wanita dalam toren air tersebut ditemukan di salah satu rumah warga di kompleks tersebut. Bahkan mayat wanita yang ditemukan dalam keadaan tergeletak di dasar toren air itu diketahui tanpa busana. Korban diketahui sebagai asisten rumah tangga atau ART yang sedang menjaga rumah sementara sang majikan berada di Malaysia. Maman, salah satu warga di lokasi, menceritakan penemuan mayat wanita dalam toren air itu terjadi pada Kamis pagi saat sang majikan meminta sopirnya untuk mengecek rumah. Hal itu dikarenakan sang majikan mengabarkan korban tidak kunjung menjawab ketika dihubungi. Sang sopir pun kemudian masuk ke dalam rumah yang kondisinya dalam keadaan gelap. Karena curiga melihat rumah yang semua lampunya dimatikan, sang sopir pun mengecek seluruh ruangan sampai ke rooftop. Di rooftop rumah, sang sopir melihat kondisi toren air yang tutupnya sudah tergeletak di lantai. Ia makin curiga karena mencium bau busuk yang menyengat dan berasal dari toren tersebut. Ketika mengecek toren, sopir melihat bahwa di dasarnya tergeletak mayat korban yang tak lain adalah sang ART. Diduga korban sudah 2 hari berada di dalam toren air.
Militer Israel satu persatu melakukan pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon. Hamas dan Hizbullah adalah dua kelompok yang selama ini berperang melawan Israel. Dua pimpinan Hamas dibunuh Israel dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Sebelumnya Ismail Haniyeh, kemudian terbaru pemimpin milisi Gaza Palestina Hamas Yahya Sinwar, tewas dalam sebuah serangan Israel pada Kamis 18 Oktober lalu. Hasan Nasrullah, pemimpin kelompok milisi Hizbullah di Lebanon juga tewas di tangan Israel. Target selanjutnya Ayatullah Ali Khamenei. Setelah kejadian itu, Israel diyakini bakal melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Iran tersebut. Hal itu diungkapkan oleh pengamat terkenal asal Uni Emirat Arab, Salem Al-Katebi. Dikutip dari Middle East Eye, Kamis 24 Oktober, Al-Katebi menuliskan di The Jerusalem Post mengatakan kemungkinan Israel membunuh Khamenei sangat mungkin. Menurutnya, tanda-tanda itu terlihat mengingat keberhasilan Israel dalam menembus aparat keamanan Iran. Al-Katebi mencatat bahwa pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah belum memicu tanggapan serius dari Iran. Al-Katebi menambahkan bahwa prospek dari serangan langsung ke Khamenei juga bisa mendukung serangan terhadap fasilitas program nuklir dan rudal Iran. Israel sendiri telah berhasil menyingkirkan sejumlah lawan regionalnya dalam beberapa bulan terakhir.